Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa-mahasiswi yang saya cintai, yang saya banggakan. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Baiklah, untuk pertemuan kali ini di materi ekonomi makro kita akan belajar kelanjutan yang kemarin ya dengan pendapatan nasional. Baiklah. Di pendapatan nasional ini ternyata banyak sekali adanya keseimbangan ya. Nah, keseimbangan yang akan keseimbangan antara pendapatan nasional di sini itu ada namanya perekonomian itu tertutup. Jadi untuk keseimbangan pendapatan nasional atau Y ya kemarin itu ada namanya perekonomian yang tertutup. Ada perekonomian yang terbuka, di mana perekonomian tertutup itu adalah perekonomian yang hanya dikelola oleh dua pihak ya. Misalnya ada antara masyarakat dengan perusahaan. Nah, itu masyarakat itu siapa? Kita ya. Kemudian adanya perusahaan. Jadi bisa dikatakan perekonomian tertutup itu adalah perekonomian dua sektor. Jadi di dalam perekonomian itu ada dua sektor, ada tiga sektor, dan ada 4 sektor. Yang akan kita pelajari di sini adalah dua sektor. Yang mana dua sektor itu tadi ada masyarakat dengan perusahaan. Kalau tiga sektor antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah gitu ya. Kemudian kalau 4 sektor berarti di sini ada masyarakat, kemudian ada perusahaan, ada pemerintah, dan ada dari luar negeri ya, namanya ada kegiatan ekspor impor. Nah, di situ menggunakan 4 sektor. Nah, untuk melihat keseimbangan perekonomian suatu negara itu dilihat dari mana? Dari pendapatan nasional itu sendiri. Pendapatan nasional itu diukur dari pengeluaran produk total. Di mana keseimbangan ini tadi dilihat dari pendapatan suatu negara. Pendapatan suatu negara berarti pendapatan itu tidak hanya untuk menabung saja. Seperti halnya kemarin yang sudah saya bahas ya, udah kita pelajarin kemarin bahwa pendapatan itu kalau terjadi keseimbangan maka Y sama dengan C gitu ya. Kemudian kalau pendapatan kita itu lebih berarti di situ ada untuk menabung. Y sama dengan C plus S. C itu tadi untuk konsumsi, tetapi jika pendapatan di dua sektor ini bukan hanya untuk menabung, tetapi digunakan untuk investasi ya. Kayak konsumsi masyarakat itu kemudian bukan pendapatnya bukan untuk menabung tetapi untuk berinvestasi, maka rumusnya Y sama dengan C plus I gitu ya. Kemudian itu tadi kalau ada 3 sektor, tadi kalau 3 sektor ada perusahaan, kemudian ada pemerintah gitu ya. Maka di sini ada namanya pengeluaran. Masih ingat ya kemarin bahwa pengeluaran itu adalah government ya, pengeluaran pemerintah itu atau government. Maka Y sama dengan C plus I plus G gitu ya. Ini masih hangat yang kemarin ya, minggu yang lalu kita bahas tentang pendapatan nasional. Jadi kalau itu 3 sektor seperti itu. Tapi kalau sudah 4 sektor maka rumusnya harus sudah berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor. Maka pendapatan itu akan berbunyi C plus I plus G plus X min M. X itu tadi ada X-nya tadi ada ekspor kemudian dikurangi dengan kegiatan impor gitu ya. Nah, sekarang tadi ada C plus I plus G untuk 3 sektor. Apa saja yang ada di dalam konsumsi itu? Nah, konsumsi dapat dikatakan bahwa itu adalah pengeluaran individu terhadap barang dan jasa. Nah, pengeluaran itu ada yang paling pokok itu ada namanya durable goods ya. Contohnya itu mobil. Kalau dulu dikatakan mobil itu adalah barang mewah gitu ya. Kemudian non-durable goods itu adalah makanan. Kemudian ada jasa. Jasa itu seperti pelayanan kesehatan, ya, kemudian kecantikan, dan itu namanya untuk jasa. Ya. Nah,
secara umum ya, bahwa konsumsi itu tadi merupakan suatu unsur terbesar itu di dalam GDP, Gross Domestic Product. Apa saja yang ada di dalam GDP ya. Oke, kemarin kita udah banyak belajar sih GDP, ada GNP, ada NNI itu ya. Ada NI-nya. Nah, kita kemarin udah mengulas semuanya dan kita ini akan ke prakteknya. Nah, di sini adalah komponen utama untuk konsumsi. Ini saya contohkan bahwa di sini untuk barang ada tiga barang untuk konsumsi ya. Yang pertama adalah barang tahan lama, seperti tadi ada kendaraan, ada mobil gitu ya. Kemudian ada rumah, kemudian ada perabotan, kemudian ada barang yang tidak tahan lama. Seperti tadi yang ada di sini ya. Nah, ini ada contoh-contoh dari kategori untuk kelompok konsumsi. Nah, ini kategorinya. Kalau jasa itu tadi ada perawatan pelayanan kesehatan. Nah, ini contoh-contohnya ya. Gitu. Nah, ini nilai di sini ini saya contohkan saja kalau kendaraan dihargai sekian gitu ya. Kemudian dari totalnya. Total di sini ada 872 itu didapatkan dari barang tahan lama ditotalkan. Kemudian barang tidak tahan lama totalnya ada 2115 gitu ya. Nah, persenannya dari mana? Ya, itu tadi ada 872 misalnya untuk barang tahan lama. 872 dibagi 7.304. Nah, ketemu persentase dari total semuanya gitu ya. Oke, lanjut lagi untuk pengeluaran rumah tangga. Ya, di sini tidak ada rumah tangga yang memiliki pola yang sama gitu ya. Nah, bisa dibagi-bagi, ada keluarga miskin, kemudian ada keluarga miskin pengeluaran untuk makanan dan minuman, kemudian ada penambahan pengeluaran untuk kebutuhan sekunder dan tersiernya, kemudian ada saving atau tabungannya. Nah, ini adalah pengeluaran rumah tangga ya. Jadi di situ di dalam rumah tangga itu tidak diperbolehkan kalau pendapatan itu akan habis hanya untuk konsumsi saja. Y sama dengan C gitu ya. Nah, di dalam konsumsi rumah tangga ini tidak dikatakan bahwa itu baik apabila pendapatan itu habis untuk konsumsi, maka pendapatan itu akan bagus untuk rumah tangga jika ada tabungannya. Jadi Y sama dengan C plus S. Ya. Oke, lanjut untuk investasi. Jika kemarin itu saya contohkan bahwa pendapatan masyarakat itu sudah melebihi untuk tabungan, maka digunakanlah untuk investasi, gitu ya. Kenapa untuk investasi? Ya, karena zaman itu semakin berkembang. Ya, tidak hanya untuk tabungan saja, tetapi tuntutan di masa yang akan datang itu banyak sekali. Makanya harus dipersiapkan untuk bisa berinvestasi gitu ya. Itu jika pendapatannya sudah lebih, maka disarankan untuk bisa berinvestasi. Investasi ini bisa berupa gedung, peralatan, mesin gitu ya, yang mempunyai jangka waktu yang lama itu untuk berinvestasi, perhiasan, tanah gitu, seperti itu. Nah, investasi di sini dalam suatu ekonomi makro adalah setiap penambahan suatu modal ya yang mempunyai sifat tahan lama. Sedangkan financial investment, keuangan ini tadi untuk investasi itu merupakan perubahan dari satu aset finansial ke jenis aset finansial yang lainnya. Misalnya nih, seseorang itu membeli saham dari uang tabungannya. Dari tabungannya dia gunakan untuk membeli saham. Maka dia sudah melakukan suatu kegiatan financial investment, menginvestasikan uangnya. Saya punya uang, saya mau belajar untuk membeli saham di pasar modal. Misalnya ini mahasiswa ini ada harga yang murah gitu, nggak apa-apa. Jadi untuk latihan kita itu berinvestasi bisa melalui karena modal kita kecil bisa membeli saham ya, meskipun itu sedikit ya, kita bisa belajar di pasar modal ini misalnya seperti itu. Nah, yang
Ketiga, di sini ada government atau pengeluaran pemerintah, ya, di mana di sini untuk konsumsi pemerintah, ya, konsumsi pemerintah yang adalah konsumen yang terbesar ini ya dalam suatu perekonomian untuk setiap tahunnya. Pengeluaran pemerintah itu terdiri dari apa saja ya? Oh, ini gaji pegawai negeri itu adalah pengeluaran pemerintah, gitu ya. Kemudian belanja alat militer. Kemudian ada pengeluaran untuk barang-barang publik, memperbaiki jalan, jembatan, gedung sekolah, rumah sakit milik pemerintah, dan lain sebagainya. Itu adalah termasuk dalam pengeluaran pemerintah. Didapat dari mana ini pendapatan pemerintah? Kembali lagi seperti kemarin ya, bahwa pendapatan pemerintah itu didapatkan dari, paling besar adalah dari pajak. Pajak dari rakyat yang nanti akan dikelola oleh pemerintah untuk dinikmati sama rakyat. Ya, misalnya perbaikan jalan gitu, atau infrastruktur di mana itu, pembangunan jembatan adalah untuk kelancaran kegiatan perekonomian. Oke, lanjut. Sekarang antara income atau pendapatan, konsumsi, dan saving. Nah, di sini kalau pendapatan itu dikurangi dengan pajak, maka dikatakan disposable income. Ya, pendapatan dikurangi dengan pajak. Disposable income itu digunakan untuk membeli semua kebutuhan rumah tangga. Jika rumah tangga tersebut itu tidak membelanjakan seluruh pendapatan yang sudah dikurangi dengan pajak, maka bagian yang tidak digunakan untuk konsumsi ini digunakan untuk menabung. Oh, ini kebijakan dari pemerintah untuk bulan ini pemerintah tidak melakukan pembelanjaan, maka dana yang sudah tersedia ini digunakan untuk tabungan, gitu ya. Maka dikatakan bahwa jika disposable income itu dikurangi dengan konsumsi, maka itu adalah saving. Y. Ya. Y dikurangi C sama dengan S. S sama dengan pendapatan dikurangi dengan pajak yang ditambah dengan konsumsi. Oke, bisa dicerna ya dengan mudah ya. Bahwa Y, kuncinya Y sama dengan C plus S. Kalau mencari berapa sih yang ditabung ini, maka pendapatan dikurangi besarnya konsumsi. Gitu ya. Nah, kalau kita itu pengen tahu yang ditabung itu sekarang berapa gitu ya. Kemudian di sini ada pajak, maka pendapatan itu dikurangi dengan pajak, dikurangi dengan konsumsi. Gitu. Lanjut ya. Ini income penentu utama tingkat konsumsi dan tabungan. Ini adalah income group ya. Di sini ada pendapatan A, B, C, sampai G. Ini pendapatan seseorang. Pendapatannya A 24.000, yang B 25.000 dan seterusnya. Konsumsinya segini. Berarti dia terhutang 200. Itu ya. Jadi ini yang terhutang adalah A. Sedangkan B dia tidak mempunyai hutang dan tidak bisa menabung, maka Y sama dengan C, gitu ya. Hanya digunakan habis untuk konsumsi. Tapi dari C sampai G dia bisa melakukan tabungan, dia bisa menabung pendapatannya ya, seperti itu. Nah, sekarang ada perekonomian dua sektor di mana di sini ada C kecil itu seperti yang kemarin udah kita bahas, yaitu ada marginal propensity to consumer ya. Nah, di sini ada C kecil, maka rumus untuk konsumsi adalah A plus C kecil kali Y. Gitu. Nah, Y besar itu adalah pendapatan nasionalnya. Kalau kita mau tahu apa sih itu MPC itu, MPC adalah berapa besarnya tambahan konsumsi seseorang itu untuk memperoleh tambahan income. Berapa tambahannya gitu untuk mendapatkan pendapatan sekian, dia membutuhkan berapa tambahan gitu, tambahannya gitu. Maka di situ ada MPC, kemudian kalau nanti ada saving maka muncul MPS seperti kemarin ya. Udah dibahas bahwa ada MPC dan MPS. MPC itu yang untuk konsumsi, kalau MPS itu untuk savingnya. Maka ada namanya marginal propensity to saving gitu. Nah, di sini untuk menghitung MPC yaitu delta C per delta Y. YD itu adalah pendapatan disposable. Nah, untuk mencari
pendapatan disposable itu ada Y2 min Y1. Delta C berarti C2 min C1 gitu ya. Oke, bisa dipahamin ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini keadaan APC. APC muncul lagi ada namanya average. Average propensity to consumer, yang mana di sini adalah perbandingan nih antara tingkat konsumsi dengan pendapatan. Kalau MPC itu tadi ada, MPC adalah delta C per delta YD. Kalau APC itu C per YD-nya. Ya, konsumsi dibagi dengan pendapatan disposable. Average propensity to consume APC, yaitu C per YD. Kalau MPC berarti delta C per delta YD. Mudah diingat ya. Oke, lanjut ini ke contohnya untuk menghitung antara MPC dengan APC. Ya. Di sini ada pendapatan disposable-nya 200, konsumsinya 300. Maka MPC tadi untuk menghitung MPC adalah delta C. Maka 450 dikurangin 300 berarti 150. 200 dikurangi 400 dikurangi 200 sama dengan 200.000. Maka MPC-nya ada 0,75. Kalau APC ada C per Y. Ya, jadi untuk APC yang baris kedua 450 dibagi 400 itu 1,13 dan seterusnya. Kita melihat di sini dari pendapatan yang atas ya dengan pendapatan yang sama persis gitu ya. Pendapatan yang sama persis tetapi konsumsinya itu mengalami penambahan, maka di sini kita bisa melihat bahwa MPC itu akan selalu tetap, tetapi APC itu akan mengalami penambahan ya, karena konsumsinya itu bertambah maka APC-nya juga akan naik gitu ya. Kalau konsumsi bertambah maka APC akan naik. Kalau konsumsinya itu bertambah tetapi pendapatan itu sama persis, maka MPC-nya itu akan selalu tetap. Ya, oke. Lanjut ya. Nah, kita melihat di sini ciri-ciri MPC. Tadi sudah saya sebut kalau pendapatan itu tetap, kemudian konsumsinya itu bertambah, MPC itu akan selalu kurang daripada 1. Gitu ya. Nah, akan selalu kurang. Tapi kalau APC di mana pendapatan itu tetap, tetapi konsumsinya itu semakin bertambah, yang penambahan daripada yang pertama, maka di situ APC-nya itu akan mengalami kenaikan. Nah, sekarang kalau tadi ada MPC, maka di sini ada MPS-nya. Rumusnya sama. Kalau MPC itu adalah delta C, kalau MPS itu delta S per delta YD. Kalau APC, APS, maka rumusnya S per YD. Itu aja mudah ya. Oke, dari situ kita bisa menghafalkan. Artinya gini, kita bisa melihat nih, dengan pendapatan yang sama, YD yang sama, kemudian konsumsinya itu sama, MPS itu ketemu 0,5. Ya, kita lihat dengan pendapatan yang ke bawah, di mana MPS itu semakin besar, dengan pendapatan yang sama, pengeluaran yang lebih besar, ya, dan di sini menghasilkan MPS-nya itu akan naik dan turun karena di sini pengeluarannya itu tadi bertambah, maka tingkat savingnya juga mengalami penambahan. Jadi kalau kita ambil suatu kesimpulan, ternyata antara MPS dan MPC itu sangat berkaitan sekali. Kalau tadi MPS-nya itu 0,25 dan MPC-nya itu 0,75, artinya MPS ditambah dengan MPC itu pasti sama dengan 1. Udah pasti sama dengan 1 gitu ya. Kita lihat nih ya di sini. Berapa sih di sini? 0,75. Maka di sini 0,25 gitu. Dan itu sudah menjadikan suatu rumus yang udah paten ya, bahwa MPS ditambah dengan MPC sama dengan 1. Oke, nah ini rumusnya ya. Seperti tadi ada penambahan, nah ini
Jadi kita bisa membuktikan apakah benar ini MPS ditambah dengan MPC itu satu. Ini adalah pembuktiannya dengan menggunakan delta YD. Kalau tadi kita menghitung MPC-nya, oh delta YD, MPC itu delta C per delta YD, gitu ya. Nah seperti itu. Nanti ketemunya akan sama. Kalau MPS, APS dengan APC itu juga sama dengan satu. Ya, jadi MPC ditambah MPS sama dengan satu. APC ditambah APS itu juga sama dengan satu. Gitu ya. Nah, ini adalah pembuktiannya. Maka di sini rekan-rekan mahasiswa bisa membuktikan sendiri bahwa seperti tadi kuncinya itu nanti akan ketemu satu. Gitu. Oke, nah ini kalau jika kita gambarkan ini menggunakan kurva untuk fungsi konsumsi ya. Di sini ada C dan 2, ada Y-nya gitu ya, di mana konsumsinya itu di atas, Y-nya itu di bawah gitu ya. Maka kita dapatkan bahwa C sama dengan A plus CY seperti rumus tadi ya. Gitu. Nah, ini gambarnya seperti ini. Karena konsumsi maka harus positif. Tapi kalau saving itu dari bawah, dari negatif. Gitu. Nah, ini savingnya ya. Seperti tadi rumusnya kalau C itu sama dengan A plus C YD. Kalau ini min A plus 1 min C kali Y. Nah, C-nya itu tadi yang udah kita cari tadi, C itu adalah konsumsi ya, konsumsi seperti itu untuk tingkat MPS. Maka MPS itu dikatakan 1 min C sama dengan MPS seperti itu. Nah, ini untuk rumus tabungan, maka tadi dikatakan kalau itu kurva untuk atau grafik ya untuk konsumsi dia akan positif. Tapi kalau dari tabungan maka akan muncullah negatif karena tidak semua masyarakat itu bisa menabung gitu. Bisa digunakan dari negatif gitu. Tapi kalau untuk konsumsi itu kan pasti ya punya pendapatan pasti digunakan untuk konsumsi. Digunakan untuk konsumsi belum tentu untuk menabung. Maka menabung itu bisa dimulai dari negatif gitu. Nah, investment bagian dari output nasional yang tidak dikonsumsi. Nah, investment itu memang tidak digunakan untuk konsumsi karena sudah diniatkan untuk berinvestasi. Nah, di sini ada namanya saving atau tabungan, yaitu bagian dari income nasional yang tidak digunakan untuk keperluan konsumsi. Gitu. Ya. Oke. Nah, ini adalah keseimbangan dua sektor. Nah, keseimbangan dua sektor kita akan menggunakan keseimbangan atau titik E. Equilibrium, di mana keseimbangan akan didapatkan jika konsumsi ditambah dengan investasi, gitu ya. Jadi E itu adalah keseimbangan sama dengan Y. Y-nya tadi adalah C plus I. Akan didapatkan gambar seperti ini, gitu ya. Ini untuk 3 sektor yang tadi ada peranan pemerintah, berarti di sini menggunakan government untuk pengeluaran pemerintah. Ya. Oke, ini adalah rumus untuk perkembangan ya. Untuk selanjutnya digunakan rumus seperti ini mencari ya namanya income, kemudian di mana C itu adalah ada C ses gitu ya, maka di sini pendapatan disposable income yang besarnya Y itu min T. Oke, rekan-rekan semuanya ini bisa dipelajarin lebih lanjut untuk rumus ini. Dan kemudian ini untuk gambar 3 sektor seperti tadi yang udah dijelaskan di depan bahwa di sini ada E sama dengan Y-nya. Ini tugas untuk rekan-rekan untuk penyelesaiannya. Ya, ini mudah ya, nggak ada tulisan. Tolong nanti kalau ada kesulitan di dalam pemahaman ya, mohon rekan-rekan untuk bisa memberikan komentar dan di situ tuliskan saja yang akan ditanyakan, yang mana nanti akan saya jawab. Begitu, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.